Manchester City banyak kehilangan pemain penting selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka merupakan salah satu pemain generasi emas dari Pep Guardiola. Kini generasi emas tersebut seakan meredup. Cetak Gol coba merangkum hilangnya generasi emas Pep Guardiola di Manchester City sebagai berikut. Banyak depak pemain sejak kedatangan Pep Guardiola. Manchester City menunjuk Pep Guardiola pada musim 2016-2017 yang lalu. Pelatih asal Spanyol ini memutuskan untuk hengkang dari Bayern Munchen karena beberapa alasan mendesak. Salah satunya manajemen di Rotten gagal memenuhi keinginan transfer Guardiola. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu wartawan harian Bild bernama Christian Falk. Falk mengatakan jika Guardiola saat itu meminta manajemen untuk mendatangkan Neymar Junior. Namun manajemen justru menolaknya dan lebih memilih untuk mendatangkan Mario Götze. Saat itu Barcelona berhasil menikung transfer Neymar Junior di tahun 2013. Di tahun berikutnya Bayern Munchen juga mengabaikan beberapa keinginan Pep Guardiola. Kala itu dia meminta manajemen untuk mendatangkan Paul Pogba, Eden Hazard, Kevin De Bruyne hingga Raheem Sterling. Namun lagi-lagi Guardiola gagal mendapatkan pemain-pemain incarannya. Michael Reschke selaku direktur justru menyarankan nama-nama seperti Hakan Calhanoglu dan juga Gonzalo Castro. Setelah merapat ke Manchester City, Guardiola mendapatkan beberapa keistimewaan. Manajemen The Citizen membebaskan Guardiola untuk membeli pemain-pemain yang diinginkannya. Di musim perdananya, pelatih yang sekarang berusia 52 tahun itu langsung memboyong 5 pemain baru. Mulai dari Ilkay Gundogan, Nolito, Leroy Sané, John Stones hingga Claudio Bravo. Namun kedatangan mereka justru menjadi bencana besar bagi para pemain inti sebelumnya. Pasalnya mereka harus tersisih akibat nggak masuk ke dalam daftar rencana Pep Guardiola. Salah satunya adalah kehadiran Joe Hart yang diabaikan sang pelatih setelah kehadiran Claudio Bravo. Padahal Joe Hart saat itu sudah dianggap sebagai salah satu legenda The Citizen. Gak cuma Joe Hart, Guardiola juga mendepak beberapa pemain seperti Samir Nasri hingga Jesus Navas. Guardiola pun menyampaikan target besarnya bersama skuad The Citizen. Ex-pelatih Barcelona ini ingin membawa Manchester City meraih banyak kesuksesan. Kegagalan di musim pertama. Namun Guardiola justru gagal memenuhi ambisi besarnya di musim perdana. Pada musim 2016-2017, skuad The Citizen hanya bisa menempati peringkat 3 klasemen akhir. Gak cuma itu, Guardiola juga gagal membawa Manchester City meraih berbagai gelar-gelar domestik. Ex-pemain AS Roma ini mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut. Dia nggak mau menyerah begitu saja dan akan melakukan perombakan skuad. Saat itu Manchester City telah menghabiskan dana senilai 78 juta euro untuk menggait 4 pemain baru. Riyad Mahrez menjadi pembelian termahal setelah didatangkan dari Leicester City seharga 67 juta euro. Berikutnya Guardiola juga mendapat Brahim Diaz ke Real Madrid. Saat itu Los Blancos mendatangkannya hanya dengan mahar 17 juta euro saja. Berbekalkan kedalaman skuad yang merata, Guardiola kembali mengusung target yang besar. Dia yakin jika skuadnya bisa mengambil pelajaran berharga setelah gagal memenangkan Premier League. Pep Guardiola pun merasa optimis bisa membawa The Citizen lebih berprestasi dari musim sebelumnya. Saat itu fokus utamanya adalah bisa membawa Manchester City lolos ke Liga. Dia menyebut jika bermain di Liga Champions merupakan sebuah kehormatan besar. Apalagi Manchester City saat itu belum pernah merasakan mengangkat trofi si kuping besar. Gak cuma itu, Guardiola juga berhasrat bisa memenangkan beberapa trofi domestik yang lainnya, termasuk bisa memenangkan Piala FA yang sudah diidam-idamkannya. Ambisi besar Pep Guardiola juga didukung oleh CEO Manchester City, Khaldun Al-Mubarak. Al-Mubarak bilang Guardiola akan meraih berbagai kesuksesan di musim 2017-2018. Langsung mendominasi banyak gelar. Benar saja Pep Guardiola bisa membuktikan ucapannya tersebut. Di musim 2017-2018, Manchester City berhasil memenangkan trofi Premier League dengan beberapa rekor mentereng. Mereka bisa menjadi salah satu klub Liga Inggris yang berhasil meraih 100 poin. Sejak itu Guardiola membawa Manchester City mendominasi sepak bola Inggris. Kehebatan Guardiola membuat Jose Mourinho berdecak kagum. Saat itu Mourinho yang masih menukangi Manchester United menganggap Manchester City pantas memenangkan gelar juara Liga. Mourinho menyebut jika Guardiola nggak akan memberikan kesempatan kepada klub lain untuk juara. Pujian yang sama juga dilontarkan oleh Antonio Conte. Pelatih asal Italia ini mengatakan Manchester City adalah tim terbaik di Liga Inggris.
Di musim berikutnya, Guardiola kembali membawa The Citizen mempertahankan gelar juara. Pencapaian itu berhasil menyamai rekor juara dari Manchester United. Skuad The Citizen bisa memenangkan gelar juara Premier League secara 2 musim berturut-turut. Manchester City bahkan mampu mempertahankan rekor apik tersebut hingga saat ini. Sejak tahun 2020, Manchester City selalu menjadi penguasa sepak bola Liga Inggris. Pencapaian gemilang itu juga disempurnakan dengan meraih gelar Liga Champions musim lalu. Saat itu mereka berhasil mengangkat trofi si kuping besar untuk yang pertama kalinya. Gak cuma itu, Manchester City juga berpotensi untuk memenangkan gelar Piala Dunia antar klub. Seandainya juara, ini akan menjadi trofi keempat untuk Pep Guardiola. Berikutnya, Manchester City juga berpeluang untuk memenangkan trofi UEFA Super Cup pertamanya. Di laga finalnya, mereka akan berhadapan dengan Sevilla pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Kehilangan banyak pemain pilar. Setelah meraih banyak kesuksesan, Pep Guardiola pun mulai ditinggalkan oleh para pemain pentingnya. Beberapa nama yang menjadi pilar kunci satu persatu mulai pergi meninggalkan Etihad. Salah satu rekrutan awal Pep Guardiola yang hengkang adalah Claudio Bravo. Kiper asal Chile itu pernah menjadi andalan The Citizen sebelum kedatangan Ederson Moraes. Bravo meninggalkan Manchester City di tahun 2020 setelah 4 musim mengabdi. Dia pun mampu membantu Pep Guardiola memenangkan 2 gelar trofi Liga Inggris. Kemudian ada Leroy Sané yang hengkang ke Bayern Munchen pada musim yang sama. Winger asal Jerman ini juga didatangkan Guardiola pada tahun pertamanya melatih The Citizen. Sané merupakan salah satu pilihan utama sang pelatih di sisi sayap. Guardiola bahkan berharap kalau Sané bisa bertahan lebih lama di Manchester City. Terbaru, Manchester City juga kehilangan Ilkay Gundogan di musim panas ini. Gundogan mengaku tergoda merapat ke Barcelona karena ingin dilatih oleh Xavi Hernandez. Namun keputusan Gundogan meninggalkan The Citizen dipertanyakan oleh banyak pihak. Pandit dari Talksport bernama Simon Jordan mengaku heran dengan keputusan dari Gundogan. Jordan bilang jika Gundogan seharusnya bertahan di Manchester City saja. Selain Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez juga hengkang dari The Citizen di musim panas ini. Pemain Aljazair itu bergabung ke raksasa baru Liga Arab Saudi, yakni Al Ahly. Guardiola sendiri mengaku enggan melepas winger andalannya tersebut. Namun menurutnya dia nggak bisa menahan pemain yang tergoda dengan gaji besar. Berikutnya, Manchester City juga terancam kehilangan Kyle Walker dan juga Bernardo Silva. Walker sendiri berhasrat untuk hengkang ke Bayern Munchen. Bahkan Kyle Walker dikabarkan sudah berbicara langsung dengan manajemen di Rotten. Sementara itu, Bernardo Silva juga tertarik untuk hengkang dengan membela Barcelona. Pilar-pilar kunci yang telah pergi masih belum dapat digantikan dengan baik. Alhasil, Manchester City tampil di bawah ekspektasi menjelang dimulainya musim yang baru. The Citizen bahkan harus menelan kekalahan pada laga final Community Shield. Skuad asuhan Pep Guardiola diperjundangi Arsenal setelah kalah lewat babak adu penalti. Namun pelatih kelahiran San Pedro itu mengaku masih tenang meski dikalahkan Arsenal. Guardiola yakin jika skuadnya akan bangkit dan menampilkan performa yang lebih baik. Pembuktian pemain yang terbuang. Karir para pemain yang meninggalkan Manchester City belum sepenuhnya tamat. Mereka bahkan bisa membuktikan tajinya setelah Guardiola membuangnya dari dalam skuad. Joe Hart merupakan salah satu legenda Manchester City yang dibuang ke Burnley. Guardiola menyebut jika keputusan melepas Joe Hart merupakan keputusan yang sulit. Namun pelatih asal Spanyol itu harus melakukannya demi memenuhi hasrat besarnya. Nggak disangka-sangka Joe Hart bisa membuktikan kualitasnya kepada Pep Guardiola. Dirinya sekarang mampu kembali bersinar saat membela Glasgow Celtic. Kiper asal Inggris ini mampu mengantarkan skuad The Boys memboyong 2 trofi di musim perdananya. Berikutnya ada Brahim Diaz yang juga didepak oleh Pep Guardiola di musim 2018-2019 yang lalu. Keputusan Manchester City membuang Diaz sempat dikecam oleh para pendukung mereka. Namun Guardiola mengatakan jika sang pemain kurang sabar untuk menunggu kesempatan datang. Menurutnya Diaz nggak percaya dengan rencana yang telah dibuat The Citizen. Nggak disangka-sangka pemain asli Akademi Manchester City ini meraih berbagai kesuksesan bersama AC Milan. Dia menjadi pemain penting Rossoneri dalam memenangkan gelar Scudetto. Berikutnya Pep Guardiola juga mendepak Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Mantan pemain Barcelona ini sendiri mengaku nggak menyesal untuk menjual keduanya ke Arsenal.
Namun keputusan tersebut dianggap sudah tepat oleh legenda Arsenal yakni Ian Wright. Dia mengatakan kalau Jesus dan Zinchenko nggak bisa membawa kesuksesan di Arsenal. Prediksi Ian Wright ternyata salah besar setelah keduanya menjadi andalan dari Mikel Arteta. Pelatih Spanyol ini menganggap jika kedua pemain tersebut telah melengkapi skuadnya. Mentalitas juara yang dimiliki keduanya berhasil membawa The Gunners untuk meroket. Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko membuat Arsenal menjadi pesaing berat Manchester City dalam perburuan gelar juara. Itulah ulasan hilangnya generasi emas Pep Guardiola. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pep Guardiola mampu menemukan penggantinya demi bisa melanjutkan dominasi Manchester City? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.